Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan buat rekan-rekan Pokja pemilihan dan rekan-rekan pelaku usaha. Kemarin ada pertanyaan dari salah satu rekan kita. Ya, terima kasih. Jadi dari pertanyaan ini saya mencoba menguraikan melalui slide ini ya, yaitu tentang sisa kemampuan nyata ataupun SKN. Nah, SKN ini adalah salah satu item dalam evaluasi kualifikasi yang dihitung oleh Pokja. Nah, SKN sudah dapat dipastikan yang menghitungnya adalah Pokja. Jadi, SKN ini hanya untuk kualifikasi usaha non kecil, untuk usaha menengah dan usaha besar. Tidak ada perhitungan SKN untuk kualifikasi kecil. Maka dari itu kita akan mencoba mengulasnya. Oke, teman-teman, rekan-rekan Pokja dan rekan-rekan pelaku usaha ya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu ya apa tentang rumus ataupun perhitungan dari SKN ini ya. SKN itu ya pertama adalah dinilai dari HPS ya, dari HPS. Nah, SKN ini ya harus terpenuhi ya, minimal sama atau lebih besar dengan 10% dari HPS konstruksi untuk pekerjaan konstruksi ya. Kalau di pekerjaan barang ya SKN sama dengan 50% dari HPS barang. Kita mencoba lihat perhitungannya ya. SKN itu sama dengan kemampuan nyata dikurang dari jumlah nilai kontrak yang dikerjakan. Nah, SKN ini ya, kalau kemampuan nyata ini ya, kita uraikan lagi adalah faktor perputaran modal dikali dengan modal kerja itu sendiri. Nah, sedangkan modal kerja itu adalah perhitungan dari faktor likuiditas dikali dengan kekayaan bersih. Maka yang perlu kita perhatikan ya, yang rumus baku adalah faktor perputaran modal dengan nilai koefisien 7 ya, dan faktor likuiditas dengan nilai koefisien 0,6 ini sudah baku. Sedangkan kekayaan bersih ya kita perhatikan dari neraca keuangan tahun terakhir. Neraca keuangan tahun terakhir. Berarti kalau misalnya pelaksanaan tender di tahun 2020, maka kita akan meminta neraca keuangan tahun terakhir di tahun 2019. Nah, neraca keuangan tahun terakhir ini kita lihat dari total ekuitas yang ada dalam neraca keuangan. Untuk usaha yang menengah, kita tidak mewajibkan untuk laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik, tetapi untuk usaha besar wajib telah diaudit oleh akuntan publik. Nah, bagi pelaku usaha harus kekal untuk nilai neracanya ya. Jangan sampai nanti ada neraca keuangan tahun terakhir berbeda, neraca yang diaudit oleh akuntan publik berbeda ya, neraca untuk perhitungan dan pelaporan pajak tahunan juga berbeda. Maka dari itu ya kekalkan perhitungan neracanya. Dan yang perlu kita lihat adalah jumlah nilai kontrak yang dikerjakan. Jumlah nilai kontrak yang dikerjakan adalah jumlah nilai kontrak yang sedang ongoing. Oke, kita lanjut. Kita memasuki contoh soal. Nah, contoh soal ini ya saya umpamakan ya, bahwa Pokja pemilihan UKPBJ Kementerian Agama sedang melaksanakan evaluasi kualifikasi pembangunan gedung kuliah Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak tahun anggaran 2020. Di dalam tender ini salah satu peserta yaitu PT Surya Cemerlang yang memiliki ekuitas dalam neraca keuangan tahun 2019 yang dilampirkan dalam dokumen kualifikasi ya, senilai 6.832.574.149 rupiah. Jadi ada neraca keuangannya ya, yang kita lihat senilai 6 miliar lebih ya. Oke, kita lanjut informasi
lanjut. Nah, di informasi lanjutannya ya, kita ketahui bahwa HPS paket pembangunan gedung kuliah Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak ini bernilai 21 miliar 978 juta 107.306,46 rupiah. Jadi ini yang HPS yang ditetapkan oleh PPK ya. Memang ada 2 digit nilai di belakang koma ya yang masih ada ya, itu karena adanya di dalam rekaman HPS yang ada di sistem. Dan dalam kasus ini ya, PT Surya Cemerlang masih ada pekerjaan ongoing, pekerjaan yang sedang berjalan, dan sebagai anggota KSO pada pekerjaan ongoing ini ya. Jadi ada pekerjaan yang sedang berjalan, tetapi PT Surya Cemerlang ini adalah anggota KSO dari pekerjaan yang sedang berjalan. Itu informasinya. Kita lanjutkan ke informasi. Informasi lanjutan kedua adalah PT Surya Cemerlang menjadi anggota KSO dengan PT Anugerah Indah. Jadi PT Surya Cemerlang ber-KSO dengan PT Anugerah Indah untuk mengerjakan paket pembangunan gedung kuliah Politeknik Negeri Ketapang dengan nilai kontrak 34 miliar 645 juta 850.319 rupiah. Jadi itu nilai kontraknya ya. Dan PT Surya Cemerlang adalah anggota KSO, ingat lagi. Dan dalam perjanjian KSO ini, ya kita buka perjanjian KSO-nya bahwa PT Surya Cemerlang mendapat porsi ya keanggotaan KSO sebesar 45% dan 50% sisanya adalah dimiliki oleh PT Anugerah Indah sebagai leader KSO di dalam paket pembangunan gedung kuliah Politeknik Negeri Ketapang. Dan informasi lanjutannya adalah dalam kontrak ini telah terbayarkan prestasi kerja sebesar 20% dari nilai kontrak. Jadi ada prestasi pekerjaan yang diinformasikan di dalam SPSE ya sebesar 20% dari nilai kontrak yang sudah terbayarkan. Maka dari itu ya selaku Pokja pemilihan, ya, bagaimana cara menghitungnya ya? Tentunya kita masukkan informasi yang ada di dalam perumusan SKN, perhitungan SKN. Nah, kita coba lihat ya, tadi kita sudah mengenal faktor perputaran modal itu poinnya 7 ya. Koefisien dari faktor likuiditas 0,6 tinggal kita masukkan saja ya. Dan nilai kekayaan bersih yang ada di total ekuitas neraca perusahaan tahun terakhir tahun 2019 kita masukkan juga di poin kekayaan bersih senilai 6.832.574.149 rupiah dikali dengan 0,6 sehingga mendapat nilai 4.999.544.489,40 rupiah dan dikalikan dengan faktor perputaran modalnya ya sehingga mendapat nilai 28.696.811.425,80 rupiah dan dikurangi dengan jumlah nilai kontrak yang dikerjakan. Nah, untuk perhitungan jumlah nilai kontrak yang dikerjakan karena di situ ada faktor yang perbandingan antara leader KSO dengan anggota KSO ya 45% dan 55% yang kita masukkan ya nilai KSO Surya Cemerlang sebesar 45% ya dikali dengan nilai kontrak ya, dan dikurangi dengan bobot pekerjaan yang telah terbayarkan ya. Maka dari itu nanti akan kita lihat nih perhitungan jumlah nilai kontrak yang dikerjakan seperti apa sih nilainya. Oke, kita coba melihatnya ya di bagian selanjutnya nanti slide-nya. Dan SKN ini kita dapatkan ya 16 miliar 224 juta 305.000
Rp310,96, yang artinya adalah bahwa SKN-nya di atas dari 10% dari HPS. Kalau seperti ini ya, case-nya karena HPS-nya 21 miliar lebih dan SKN-nya hanya 2 miliar lebih ya. Ternyata SKN dari PT Surya Cemerlang ini masih bernilai di atas dari 2 miliar lebih. Maka dari itu hasil evaluasi kualifikasinya adalah lulus dalam perhitungan SKN. Nah, untuk jumlah nilai kontrak yang dikerjakan kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, rekan-rekan Pokja pemilihan dan pelaku usaha ya, kita tadi melihat ada dalam perhitungan SKN adalah jumlah nilai kontrak yang sedang dikerjakan. Nah, bagaimana cara menghitungnya ya? Sebenarnya kita tinggal menginput saja nilai kontrak yang sedang berjalan. Di dalam informasi di pekerjaan ongoing ya, dalam LPSE, SPSE kita melihat jumlah kontrak yang sedang berjalan. Maka itu kita jumlahkan. Tetapi untuk kasus ini ya, bahwa PT Surya Cemerlang adalah anggota KSO. Nah, maka kepemilikan modalnya kita tuangkan sebesar porsi KSO-nya 45%. Dan nilai kontrak ya, nilai kontrak yang kita dapatlah sebesar 34 miliar 645 juta 850.319 rupiah, dan dikurangi realisasi bayar yaitu sebesar 20% ya, 6 miliar 929 juta 170.063,80 rupiah, ataupun pekerjaan yang tersisa adalah sekitar 80% pekerjaannya. Maka dari itu didapati pekerjaan yang tersisa 80% adalah 27 miliar 716 juta 680.255,20 rupiah, dan dikalikan dengan porsi modalnya, porsi KSO-nya adalah 45%. Maka didapatkan jumlah nilai kontrak yang sedang dikerjakan adalah 12 miliar 472 juta 506.114,84 rupiah. Maka dari itu jumlah nilai kontrak yang dikerjakan diinput di dalam pengurangan perhitungan SKN. Oke, itu yang bisa kita perhatikan ya dalam perhitungan SKN. Oke, saya rasa itu tadi perhitungan SKN yang kita jabarkan ya. Apabila ada pertanyaan ataupun kendala ataupun yang perlu didiskusikan dapat menghubungi saya ya, melalui HP ya. HP-nya ada di sini ya, 0812 1073 4178, ataupun melalui email ya di rudi1851@gmail.com ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, ataupun ada permasalahan-permasalahan lain nanti akan kita ulas lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.